Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil halimil ghafuril wadudis syakur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala, fahuwa ahaqqu mahmudin wa ajallu mashkur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yashrahu Allahu lana biha sudur. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi aqama manaral islami ba'da dusur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan
muslimaini ila yaumil ba'si wan nusyur. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qala aidan wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du, hadaratil kiram, para alim ulama wal umara wal masyayikh wal asatidh, wabil khusus al mukarram al ustad Ahmad Rodi al Mubarak MPD, yang insya Allah pada saat ini sedang menempuh titel doktor, mudah-mudahan terlaksana dengan baik dan tercapai apa yang dicita-citakan saat ini. Hadirin para undangan yang kami hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bil lafzi alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana Allah telah melimpahkan nikmat taufik hidayah beserta maunah kepada kita sekalian, sehingga kita semua pada malam hari ini dapat hadir di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka walimatul hitan putra daripada Andri yang bernama Muhammad Kilvanu Al-Farisi. Mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala putra yang soleh, yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya dan menjadi orang-orang yang berguna nusa dan negara, khususnya di bidang agama Islam. Mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya. Hadirin hamba-hamba Allah yang kami hormati, salatullahi wa salamuhu mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada insan pilihan, insan tercinta junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita ke jalan yang benar melalui agama dan syariat Islam. Para hadirin hamba-hamba Allah yang kami hormati, adapun acara yang akan kita lalui bersama, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari tuan rumah Bapak Andri, dan yang ketiga, yang keempat yaitu ceramah agama yang insya Allah nantinya akan disampaikan oleh saudara kami Al-Ustadz Ahmad Rodi Al Mubarak. Dan yang terakhir
Doa sebagai penutup. Hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh saudara Andri dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kehadiran kita semua mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli hadhihi niyyatis shalihah biidznillah wa biridha'illahi ta'ala bihidayatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita, Fatihah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an atau gema ilahi, dalam hal ini akan disampaikan oleh Ahina Miftahul Yazid. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وجعلنا للمتقين إماما. ربنا
لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Hadirin undangan yang kami hormati, untuk acara yang selanjutnya yaitu pembacaan salawat Mahallul Qiyam yang akan disampaikan oleh saudara-saudara kami remaja Masjid Ahli Al-Ikhlas yang akan diiringi dengan hadrah. Kepadanya kami persilahkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Fantazal arsyu daraban wastibshara wasdadal kursi haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
الطلق بإذن رب الخلق ودعت الحبيب ودعت الحبيب ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه وهل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك أسرار القدر علينا فاختفت بنور البدور إصلاح سلك حراينا والدنيا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت يسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول
صل وسلم وبارك عليه. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan selawat yang telah dikumandangkan tadi bersama-sama mendapat kucuran rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hamba-hamba Allah yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu ceramah agama atau mau'izatul hasanah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh saudara kami Ahmad Roji Al-Mubarak MPD, dan kami mohon untuk dilanjutkan dengan doa sebagai penutup. Sebelum ceramah agama disampaikan, kami mewakili saudara kami Andri sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para hadirin undangan. Mudah-mudahan kehadiran para undangan selalu mendapat hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada saudara Andri yang telah mempercayakan kepada kami, dan kami mohon maaf apabila ada kehilafan dan kekurangan, baik tutur kata maupun tingkah laku yang kurang sopan di hadapan para hadirin. Kami selaku manusia, al-insanu mahallul khata wan nisyan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Bapak Andri mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kehilafan dan kekurangan, baik tempat maupun hidangan yang akan dikeluarkan nantinya. Apabila kurang berkenan di hati para undangan, Bapak Andri sekeluarga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Mukarram Ustadz Ahmad Roji Al-Mubarak MPD, kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, al-qail fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para asatid, tokoh masyarakat RT 4 RW 1 yang saya hormati, Sohibul Hajah
Mas Andri sekeluarga yang pada malam ini sangat berbahagia. Jamiyatul Hadrah yang saya banggakan, hadirin undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita semua masih diberi rahmat, nikmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat hadir dalam rangka walimatul hitan Ananda Muhammad Kelveno Al-Farisi. Harapan kedua orang tua mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan ke hariban junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan untayan kata Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Para bapak hadirin undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di acara ini tidak ada lain adalah walimatul hitan. Mas Andri beserta keluarga mohon keikhlasan panjenengan semua untuk mendoakan anandanya, yaitu Muhammad Kelvino Al-Farisi. Yang kedua adalah karena pada saat ini masih dalam suasana Syawal, Al-Fakir atas nama Ahmad Troji Mubarak saya ucapkan minal aidin wal faizin wal makbulin wa antum bi khair kulla'am. Saya mohon maaf lahir dan batin. Mungkin di tahun kemarin saya punya salah dan dosa, pernah mendolimi panjenengan semua, pernah ngerasani panjenengan semua. Mohon maaf dari pribadi kami yang sebesar-besarnya. Dan panjenengan mungkin sebaliknya pernah ngerasani saya, mendolimi saya, memfitnah saya, tidak senang mungkin kepada saya. Saksi Allah dan para malaikatnya, panjenengan semua saya maafkan. Kenapa? Jadi panjenengan halalkan dosa saya akan menghalalkan dosa panjenengan. Saya bagi. Kenapa? Rugi setelah kita melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh, masih kita menggendong dosa. Karena di momen Ramadan dan Syawal adalah sebuah peleburan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mudah-mudahan sekeluarnya dari acara ini mendapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ghufira lahuma qabla ayyatafarraqu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan sebuah pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bajingan sekali
sekalipun, pemabuk kita sekalipun, jikalau kita mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih ada harapan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa manusia yang tidak punya dosa, Pak? Mungkin apa enggak, Pak? Semuanya punya dosa. Makanya bagaimana dosa ini mendapatkan pengampunan dari Allah? Setelah kita ibadah, ayo kita saling memaafkan di antara kita. Karena manusia ini adalah makhluk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Jadi kita semua ini adalah makhluk yang terbaik. Elastisitasnya tinggi. Coba kita lihat, Pak. Kita kaji bersama. Manusia bisa duduk kursi, bisa ngerokok sambil minum kopi, mungkin apa enggak? Bisa sembojo, bisa silau. Coba kita bayangkan sapi. Apakah sapi bisa duduk dan ngerokok, Pak? Enggak bisa. Makanya manusia tidur melumah bisa. Mungkin apa enggak? Enggak. Jengking bisa, Pak. Sembojo bisa. Jadi elastisnya tinggi. An-natik, kecerdasannya sangat luar biasa. Makanya Allah mempercayakan kepada manusia untuk mengelola alam ini. Apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi sebagai pengganti Allah, kelolaan alam ini kata Allah. Makanya ketika Allah mempercayakan kepada manusia, sapi marah, Pak. Kuda tidak setuju. Ya Rob, kenapa kau diserahkan kepada manusia ya Rob untuk mengelola alam? Padahal kekuatan lebih kuat saya ya Rob, kata kuda. Karena kecerdasan manusia mampu mendesain teknologi canggih, mampu membuat mobil. Keluarlah yang namanya Mitsubishi Buda. Jadi ini kecanggihan otak manusia. Burung marah, Pak. Kenapa ya Rob manusia tidak bisa terbang, kata burung. Burung tidak paham. Habibie, presiden kita pernah jadi Mendistek, mampu mendesain pesawat kurang lebih 364 pesawat, dijual ke negara-negara lain. Coba kita bayangkan, sapi, burung tidak paham atas kecerdasan otak manusia. Memang manusia tidak bisa terbang, tapi manusia mampu untuk menciptakan yang bisa terbang kemana-mana. Ini manusia. Makanya coba lihat, Habibie meskipun seperti itu, endasnya kecil, Pak. Mungkin apa mungkin? Tapi Habibie sadar, selalu otaknya ini adalah pemberian dari Allah, dan setiap malamnya dibuat sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam sejarahnya B.J. Habibie adalah selalu rajin di pertengahan malam untuk membaca dan mengkaji. Jadi rajin membaca Al-Quran, Pak. Meskipun kepalanya kecil, mampu mendesain pesawat terbang. Belum tentu kepala yang besar untuk mendesain pesawat. Paling banter kita membuat
Kadang hanya tahu isi nasi goreng hanya cuma sebentar itu, padahal kepala kita besar. Makanya harus kita sadari bahwa yang menciptakan semua itu adalah Allah, yang memberikan otak kepada kita adalah Allah, yang mencerdaskan kita adalah Allah. Buatlah kepala kita untuk selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita jauh kepada Allah sulit, makanya untuk kita agar lancar dalam hidup dan mudah, ayolah kita rajin-rajin untuk mensyukuri atas nikmat Allah dan membuatlah untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kan kurang sadar. Coba kita lihat. Biar menjadikan sebuah pertimbangan dan dikaji oleh jenengan semua. Di alam dunia yang memegang sebuah kekayaan tidak ada lain adalah rata-rata orang yang duduk kursi, gini bongge. Bukan yang seliwar-seliwar di tengah jalan, tidak. Kerjanya hanya cuman megang pulpen. Ini yang memegang sebuah kekayaan. Apa hasil setelah saya selidiki, sepengetahuan saya, yang saya kenal adalah direktur baik itu di bank maupun direktur yang lain. Nyatanya apa? Beliau adalah rajin untuk berpuasa Senin Kemis dan sholatnya tidak pernah untuk meninggalkan berjemaah. Ini yang terjadi, Pak. Direkturnya semuanya selalu puasa Senin dan Kemis. Setelah saya amati, karyawannya nggak ada yang puasa. Coba lihat Pak Jokowi. Pak Jokowi itu adalah kata yang menjaga istana. Pak Jokowi ketika ada di istana tidak pernah untuk meninggalkan sholat berjamaah. Berapa jadi pemimpinnya? Jadi tidak enak tidur, makan enak, tidur nyaman, tidak. Tirakannya tinggi, Pak. Kenapa? Membawahi seluruh rakyat. Jadi kalau tidak disandarkan kepada Allah yang maha kuat, tidak akan pernah untuk mampu membimbing masyarakat sekitarnya. Makanya Mas Andre saya pesan bagaimana tugas orang tua adalah untuk mencerdaskan putra putrinya. Ini sebuah kewajiban orang tua. Makanya karena Mas Andre ini adalah kesibukan dalam setiap harinya terkadang diserahkan kepada guru dan ustaz. Makanya untuk di Bungurasi ini adalah masih ada yang namanya peduli untuk mengajar ngaji Al-Quran. Gini Bang, kalau tidak ada jadi apa anak kita, Pak? Wallah, wajib orang tua untuk mengajari putranya. Jadi makanya ramutan ustadz yang ada di sini, apakah yang memelihara masjid, apa yang memelihara musola, jadi imam rawatib, ramutlah beliau. Karena itu yang akan mengenalkan putra putri kita, mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak kenal kepada Allah, Pak, anak kita tidak pernah diajarkan agama, selalu berbuat dosa, mabuk, minum, penjudi. Yang dosa ini adalah ala kulli dambin yang maluhu, semua dosa yang dikerjakan oleh anaknya
diserahkan kepada kedua orang tua. Berat orang tua itu. Makanya mumpung kini masih ada guru, ada pengajar, ramutan beliau. Terkadang saya sendiri tidak ngoper untuk mengajarkan anak saya sendiri. Kadang-kadang saya serahkan anak saya, Pak. Kenapa? Tidak ada waktu untuk mengajarkan anak saya sendiri. Saya serahkan kepada kiai, ke pondok, kemana. Makanya saya sangat bersyukur adanya seorang kiai, adanya seorang ustadz yang membimbing putra putri kita untuk mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenalkan anak kita lah, yang melahirkan engkau adalah Allah, yang menyelamatkan engkau adalah Allah. Nah, Bapak ini yang menyelamatkan Allah, yang memberi makan itu adalah Allah. Kenalkan anak kita kepada Allah. Insya Allah kalau selalu dikenalkan kepada Allah, anak ini akan selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Produksi anak mudah, Pak. Mungkin apa enggak? Buat anak ini gampang, Pak. Tidur-tiduran jadi. Mungkin apa enggak? Tapi untuk mencerdaskan anak kita, ini pertanyaan besar. Ini yang sulit, Pak. Jadi bagaimana untuk mencerdaskan? Karena kita tidak mampu untuk membimbing dan mengajarkan, serahkan kepada guru. Yang ketiga adalah, mumpung ini masih dalam suasana Syawal. Ketika kita setelah Syawal melaksanakan puasa Ramadan, ditutup dengan yang namanya zakatul fitrah. Karena saya belum sempat untuk mengisi di musola dan masjid ini, mohon maaf saya singgung sedikit saja biar paham. Zakat itu adalah, mohon maaf para panitia ketika suruh menyalurkan kepada orang kampung, hati-hati. Beda dengan pembagian kurban. Kurban itu kaya boleh, miskin boleh. Kalau zakat hati-hati, Pak. Biasanya di sini kan yang dipanggil Pak RT. Lah Pak RT itu mendata, itu hati-hati. Fakir miskin apa tidak yang dikasih. Kalau itu disalurkan kepada orang yang mampu, yang dosa itu siapa? Kalau panitianya itu tidak mengasih sebuah saran dan penguatan kepada Bapak RT seluruhnya, yang dosa itu panitia. Coba lihat di banner masjid dan musola, saya siap menyalurkan dan menerima dan menyalurkan zakat. Gini apa nggih? Jadi siap. Panitia itu tidak dapat zakat. Tidak dapat. Makanya apa? Karena sudah siap tenaganya untuk membantu masyarakat sekitarnya untuk menyalurkan kepada fukoro dan masakin itu pada umumnya. Jangan disalurkan sembarangan, Pak. Nanti karena tidak enak, nggak enak Ustaz. Ini setiap tahunnya dikasih, kadang-kadang saya ditegur apa tidak, gak usah digubris. Yang dosa itu jenengan. Ini mohon maaf. Jadi yang dosa itu Pak RT-nya yang ngasih, Pak. Pak RT sendiri mau ngambil 1 kintal, dosa. Masuk ke asnaf mana? Fukoro masakin apa sabilillah? Enggak. Kalau saya setujui adalah kasihkan kepada guru, kasihkan kepada imam-imam rawatib, itu sabilillah. Apakah itu 1 kintal, apakah itu 1 ton, kasih. Karena itu memperjuangkan agama Allah. Jadi kasih, Pak, hibur. Guru-guru ngaji itu hibur, Pak.
itu tahunan. Daripada dikasihkan kepada yang bukan haknya, yang dosa itu siapa? Ini hukum. Makanya banyak saya ketika keliling di Masjid Surabaya, ketika saya tidak mampu Ustaz untuk menyalurkan, kadang saya serahkan ke masjid, kadang masih 2 ton belum mampu saya nyalurkan, dilimpahkan. Ini yang dosa siapa? Makanya kalau panitia itu, takmir itu pinter dalam mengelola untuk mengemas hukum, itu adalah kemas tamlik dulu, miliki dulu kepada marbot. Karena marbot itu adalah hak menerima untuk bersih-bersih masjid. Miliki dulu, apakah itu 1 ton, apakah 2 ton. Lalu marbot itu harus legowo, kasihkan kepada siapa. Itu boleh Pak. Tamlik dulu, miliki dulu kepada yang berhak menerima. Yang guru ngaji tengah iki sinten Pak? Abaipul. Abaipul celuk Baipul iki 1 ton PN. Nggih saestu Pak. Nah, kalau tidak ada Haji Sipul, siapa yang mengajari ngaji alif sampai itu juz amma? Nggih napa nggih? Jadi panggil Haji Sipul atau anter. Nanti panitia Haji Sipul sudah dikasih sama musola, masjid jangan, gak apa-apa Pak. Kena 1 ton gak apa-apa. Betul Pak. Daripada dikasihkan kepada orang yang bukan haknya untuk menerima zakat. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Saya setiap tahunnya kalau di Madura saya kasihkan kepada guru saya. Selama saya ada di Maurasi, saya kasihkan kepada janda yang fakir, yang beribadah kepada Allah. Tidak pernah saya titipkan Pak, karena saya mampu untuk mengasihkan sendiri. Khawatir salah. Ya kalau panitia tahu hukum, kalau tidak sembarangan mengasih. Karena apa? Saya tahu Pak, orangnya tidak ada, kadang-kadang berahnya di depan pintu. Kok koyok kurban? Ini salah kaprah Pak. Kalau kurban, siapapun roto menerimanya, boleh. Kaya miskin boleh. Kalau zakat ada aturan main. Gimana? Makanya ramutan yang menjadi imam musola siapa? Itu kasih tahunan biar sregep. Karena kalau tidak kita mengeluarkan zakat, semua ibadah yang kita lakukan adalah masih terkatung-katung di arah sana, tidak tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Az-zakatu kontratul ibadah. Az-zakatu kontratul Islam. Jadi tidak akan pernah nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah zakat mal. Mohon maaf yang kaya. Ukuran emas 85 kg, 5 gram. Kalau saya rata-rata katakan punya 50 juta wajib mengeluarkan zakat. Biar gampang Pak. Kalau punya 50 juta wajib mengeluarkan zakat. Agar apa? Ibadah kita, sholat kita, haji kita, sedekah kita nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Eman Pak, 50 juta hanya cuma 1.250.000 yang dikeluarkan. 100 juta, 2,5 juta, kecil Pak. Kalau dikeluarkan zakat dengan ikhlas, insya Allah gantinya sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah sunnah Pak. Senyum sedekah. Infak itu ada 2. Infak itu ada wajib, ada sunnah. Infak kepada keluarga itu wajib karena fardu kifayah. Tapi tidak ada penentuan nominal. Mampunya 1 juta kasih 1 juta, mampunya 5 juta kasih 5 juta. Jangan pelit kepada istri, karena itu wajib. Yang kedua sunnah, infak kepada masjid itu sunnah.
Kalau zakat itu wajib, Pak, yang mampu. Makanya wajib kepada yang mampu. Kalau nggak mampu, nggak wajib, Pak. Makanya saya berbicara yang mampu. Iman ibadah kita yang kita kerjakan. Jadi rekan berapa di gudang stok ini, jumlah semua, Pak. Apakah nyampe 50 juta, apakah nyampe 100 juta? Total semuanya. Setelah ditotal itu baru dikeluarkan zakatnya. Dikasihkan kepada siapa? Yang pertama, yang paling utama adalah kepada saudara jenengan yang tidak mampu. Yang tidak mampu, setelah tidak ada, dicari saudara jenengan semua, baru kepada orang lain. Ini zakat, Pak. Makanya Khalifah Abu Bakar dengan sangat keras ketika ditinggal oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah wafat, sempat ada pemberontakan untuk membangkang membayar zakat. Terjadilah perang Riddah pada waktu itu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Perangi. Bahasa kasarnya bagaimana? Bunuh kalau orang tidak zakat. Sayyidina Abu Bakar begitu. Sayyidina Umar mendatangi, wahai Khalifah, kalau saudara kita sudah mengumandangkan 2 kalimat syahadat, itu saudara kita, haram untuk dibunuh. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Haknya kepada Allah Subhanahu wa taala, zakat kalau tidak dikeluarkan, kata Rasulullah, perangi. Bahasa kasarnya bunuh. Ini oleh Abu Bakar. Atas pertolongan Allah ketika ada perang Riddah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketegasan Sayyidina Abu Bakar pada waktu itu sampai saat sekarang diikuti oleh para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala untuk menyalurkan yang namanya zakat. Makanya ngapunten, jangan pelit, karena harta itu adalah titipan dari Allah. Yang mengkayakan kita itu adalah Allah. Yang memberi semua kehidupan itu adalah Allah. Ketika ada uang lebih setahun, kalau sudah nyampe 1 tahun, keluarkan. Ada yang namanya zakat profesi. Itu sumbernya adalah dari Dr. Al-Qardawi, fikih kontemporer. Tapi itu adalah sejak zaman Rasulullah tidak ada. Ulama-ulama salaf nggak ada. Zakat profesi itu adalah zakat bulanan. Ketika bekerja di perusahaan langsung dipotong zakatnya. Kalau ikut boleh, kalau enggak apa-apa. Kenapa? Ulama salaf tidak pernah, Rasulullah pun tidak pernah menganjurkan. Anjuran Rasulullah adalah nyampe 1 nisab 1 tahun lamanya. Ketika 1 tahun nyampe 50 juta, ini contoh kasarnya, keluarkan zakat jenengan semua, kasihkan kepada fakir miskin. Agar apa? Tidak menjadi duri di tengah-tengah rizki kita yang dihasilkan oleh kita semua. Jikalau kita dengan ikhlas, insya Allah janji Allah sudah jelas, akan dilipat gandakan gantinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rizki yang barokah, yang mendatangkan ketenangan bukan hanya di dunia, lebih-lebih di akhirat nantinya. Makanya tugas orang tua kepada anak-anak penerus kita semua, ayo kita didik anak kita, ayo kita kenalkan anak kita kepada Allah, agar kita selalu untuk berpikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di dunia yang dicari? Tidak ada lain adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah hidup ini akan tenang dan nyaman. Mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada nilai pas, bukan hanya dunia nantinya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir bersamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ananda Muhammad Kelvino Al-Farisi jadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar menjadi anak yang soleh,
Mas Andri mudah-mudahan dengan keluarganya mampu untuk mengarahkan dan mendidik kepada agama Allah Subhanahu wa taala, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum, sehingga mampu untuk mengantar anaknya menjadi anak yang diharapkan oleh kedua orang tuanya berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalba Muhammad Kelvin Al-Farisi ala dinika ya Allah. Allahumma inna natawajjahu bi jahi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tahfadha hada Muhammad Kelvin Al-Farisi wa hada wa amwalahum wa ghairahuma minas sariki wal gharqi wal kharbi wal fasadi wal qaranati wa ghairi dzalik bima hafidna bi dzikra bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kata-kata yang benar itu semua datangnya dari Allah. Kalau ada kata-kata yang salah itu semua keterbatasan al-faqir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.